Berjumpa lagi bersama saya di YouTube channel Dewi Persik Real. Kali ini aku ingin membahas sesuatu yang lagi viral. Tapi sebelumnya aku doakan Depren semuanya yang ada dimanapun berada diberi kesehatan oleh Allah, diberi keberkahan oleh Allah, dan diberi kejernihan dalam berpikir. Sehat selalu dan bahagia selalu ya. Hari ini aku bersama Mas Bin, kakak kandung aku tercinta, akan mereaksi beberapa video dari sebuah akun yang sedang viral saat ini. Salah satu hal yang mendasari aku mereaksi video ini karena kita memeluk agama Muslim atau Islam. Ini sepertinya sudah melewati batas ya menurut aku. Tapi aku tidak mau bersuzon terlebih dahulu ya. Makanya aku ingin bertanya kepada ahlinya yang kebetulan kakak kandung aku sendiri. Apakah akun ini menjelekkan agama yang kita percaya dan yang kita yakini? Ya, supaya nggak lama-lama kita langsung aja ya. Kita tanya bersama-sama, melihat dan berkomentar mengenai isi dari konten video ini. Ini videonya. Ini Mas Bin puter saya. Julia Caniago, Mas Bin. Juli Caniago. Langsung aja ya Mas Bin. Ada aja ini si Alexa. Ini Juli mau kasih apa konten yang untuk membuka pikiran kita ya. Bagaimana ini harus ada rasa Juli pengen ungkapin gitu. Semoga ini bukan menghina atau membuat Muslim marah atau angry gitu ya, karena nah, kata-kata semoga ini bukan menghina atau membuat Muslim marah gitu Mas Bin. Itu mungkin itu jawabannya ending kali ya Mas Bin. Setelah Mas Bin melihat isinya, itu nanti ending terakhir dari semua pokok permasalahan yang kita bahas ya Mas Bin. Kita lewati ya. Oke. Kita lewati. Ini hanya konten yang untuk membuka pikiran kita. Tinggal kalian yang mencari salah benar. Kalau salah dibuang, kalau benar diikuti, kalau ragu dipelajari. Itu aja ya. Kalau kalian ingin balas konten sama komen silakan lagi, oke? Mengapa Muslim mencium karpet ketika sholat? Perlu kita ketahui karpet itu kan untuk diinjak sama kaki ya. Tapi kenapa umat Muslim menciuminya ketika sholat? Apakah kalian ada jawabannya? Nah, kata-kata ini Mas Bin, mengapa Muslim mencium karpet ketika sholat? Perlu kita ketahui karpet untuk diinjak, tapi kenapa Muslim menciuminya ketika sholat? Apakah kalian ada jawabannya? Nah ini Mas Bin, kan selama ini mungkin kalau kita mengenal itu bukan karpet ya Mas Bin, tapi melainkan sajadah. Sajadah. Nah itu karpet sajadah ya sama saja sih. Sama saja. Jangankan karpet sajadah, koran pun, lantai pun yang tidak beralas itu tetap bukan dicium sih. Itu hanya makna bentuk kita rendah diri dan rendah hati untuk menyembah kepada penguasa langit dan bumi. Kan begitu kan ya. Jadi itu hanya simbol, karena jangankan umat Muslim, umat Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, ya, Nabi Sulaiman, termasuk Nabi Isa, itu sholat semua dengan cara rukuk dan sujud, untuk menyembah pencipta langit dan bumi. Ya kan? Yang namanya sujud kan otomatis mencium. Ya kan? Mencium. Kaki memang di bawah ya, pasti kan diinjak, kecuali kaki kita di atas. Kan Spiderman itu namanya. Intinya merendahkan diri gitu ya Mas. Merendahkan diri dan rendah hati. Ya simbol. Otomatis dengan rukuk sujud otomatis kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan penguasa langit dan bumi. Oke Mas Bin. Seperti itu. Itu oke. Kita lanjut lagi ya Mas Bin. Ya, lanjut lagi. Oke. Silakan kalau ada di komen.
pengen Juli tahu juga ya, kenapa kok karpet itu dicium waktu kita sholat gitu. Waktu Juli Muslim juga, Juli juga nggak kepikir ke situ. Padahal kan berarti beliau di sini karpet ya? diinjek-injek. Iya Mas Bin. Jadi yang kita tahu Julia Caniago ini adalah dia adalah seorang Muslim dulunya, kemudian berpindah agama gitu Mas Bin. Berpindah agama. Kalau orang Muslim, kalau orang Islam istilahnya murtad ya Mas Bin. Bisa jadi. Iya kan, bisa dari Islam ke keluar dari Islam gitu Mas Bin. Istilahnya murtadnya jangan komunikasi murtad jadi keluar dari keyakinannya. Keluar dari keyakinannya gitu loh. Ya kasihan, mungkin pasti itu ada pemicunya semua itu. Mungkin karena salah pondasi ketauhidan yang kurang benar dan tidak lurus, yang tidak sesuai dengan petunjuk semua yang ada di dalam Al-Quran, yang mengakibatkan banyak saudara-saudara kita itu meyakini keluar dari sana, gitu loh. Karena kesalahan kontradiksi di dalam dirinya itu tadi. Ini makanya harus perlu diluruskan, kasihan. Karena Allah sendiri, coba lanjutkan lagi. Lanjutkan dulu ya Mas Bin. Kalau untuk sholat itu kok lucu gitu, itu menunjuk ya seperti Somad atau Yahya Waluni, mereka juga memberikan kadang membuat asumsi dan kesimpulan yang membingungkan. Sama mereka kami juga nggak marah apa-apa, cuman kita bisa menilai aja orang itu bagaimana cara berpikirnya, kita bisa tahu. Nah, kembali lagi masalah karpet, kenapa umat muslim sholat mencium karpet, ini contoh karpetnya ya. Itu Mas. Di karpetnya. Dan karpetnya itu juga itu sujatan. Iya nah, Mas Bin. Begini karpet. Ya. Nah, ini kan gambar Ka'bah. Nah, karpetnya ini harus gambar Ka'bah. Ya, kebanyakan di Ka'bah nih gambar. Kalau tujuannya nggak apa-apa terus kita ciumin gitu. Aneh kan? Pernahkah kalian berpikir begitu? Bagaimana kalau karpet ini gambar seksi Juli? Gimana menurut kalian? Atau gambarnya Brad Pitt lagi di pantai gitu? Ada kan model baju pakai seperti kita telanjang tapi baju aja gitu. Tahu salah, pokoknya Juli aja gini. Juli pakaian bikini seksi gitu. Kalian mau nggak itu misalnya? Ini hanya pertanyaan, jangan marah dan berpikirlah positif katanya. Itu bagaimana Mas Bin? Ya seandainya seperti Mbak Juli sendiri, ya kan? Mbak Juli sendiri kalau di undangan perkawinan, apa pantas kalau dia pakai baju bikini, pakai celana dalam, pakai BH saja, kan lucu. Datang ke gereja gitu. Ya? Datang ke gereja, apalagi datang ke gereja pakai seperti itu, ya kan? Ya jadi menyesuaikan tempatnya apa gitu loh ya. Ya kan ini untuk ibadah. Ya menyesuaikan dengan kiblat umat muslim karena memvisualisasikan Ka'bah itu untuk sebagai kiblat, bukan memusatkan di Ka'bah itu, gambar Ka'bah itu bahwa Allah ada di dalamnya, bukan. Karena apa? Allah itu tidak jauh, Allah itu juga lebih dekat dari urat leher kita. Urat leher kita aja tidak ada jarak, apalagi Allah. Ya, dan memang saya juga memberi pemasukan ke saudara-saudara saya juga Muslim bahwa Allah itu laisa kamitslihi. Allah itu tidak serupa dengan apapun. Jadi apa yang di benak kita itu bukan Allah sebetulnya semua itu. Makanya kita hadirkan visualisasi untuk menghadap ke kiblat Ka'bah itu tadi, ya. Dan Allah tidak serupa dengan apapun. Ya, jadi saya juga salut ke Mbak Juli. Mungkin Mbak Juli sendiri ya orangnya itu juga perang dengan dirinya sendiri. Sebenarnya sah-sah saja. Memang awalnya dari tidak menjadi iya. Seperti para nabi semua. Makanya ada kalimat la ilaha illallah. La tidak meyakini. La akhirnya menuju ke illallah. Dan di dalam Islam sendiri Allah murka kepada hambanya yang tidak mempergunakan akalnya. Itu di surat Ali Imran surat 3 ayat 7. Makanya kita sebagai adanya konten begini itu untuk mengajak umat Islam untuk berpikir kritis agar kita tidak menjadi orang ikut-ikutan.
gitu loh. Mudah-mudahan pemahaman ini bisa menambah berkah ya, berkah agar umat Islam itu kembali ke Al-Qur'an, jangan kembali ke yang lainnya. Ya, ke Al-Qur'an, di sana mudah nanti mempelajari ilmu-ilmu itu. Tapi Mas Bin, dengan kata-kata ini hanya pertanyaan, jangan marah, berpikirlah memang positif. tidak marah, makanya kita disuruh berpikirlah positif. Makanya saya kembalikan ke pertanyaan tadi, seandainya sampean ke gereja atau diundang pakai baju seksi begitu. Jadi ada pertanyaan balik dari kita. Ada pertanyaan balik dari kita. Buat Mbak Juli Caniago, seandainya nih ada acara pernikahan di gereja, pas pakai terus diharuskan kalian pakai baju seksi, celana dalam saja atau celana dalam saja atau pakai bras saja untuk pemberkatan atau apa? Kan begitu. Itu bagaimana seperti itu? Kan lucu kan. Jadi harus sesuaikan penempatannya. Harus bisa menempatkan sejadah ini kan dibuat beribadah kita kepada Allah agar kita itu bisa khusyuk. Iya. Ya kan, menuju khusyuk untuk menemui Allah, istilahnya begitu. Ya, menuju khusyuk untuk menemui Allah. Karena khusyuk itu tadi meyakini kita akan bertemu dengan Allah. Bukan berarti dalam Ka'bah itu ada Allah. Bukan ada Ka'bah, makanya Ka'bah isinya kosong. Iya. Nah, itu hanya simbol-simbol saja. Seperti juga barang jumroh. Barang jumroh ya di Mekah itu, di umroh. Ulo, usto, akoba itu kan barang jumroh itu. Iya, itu hanya simbolik. Maksudnya apa? Mengusir sifat-sifat setan yang ada dalam pikiran dan perasaan kita. Makanya melalui simbol sama keluarga Nabi besar Nabi Ibrahim itu tadi. Nah, terus kita abadikan sampai sekarang. Itu semuanya simbol-simbol yang harus dipraktekkan dalam kehidupan, dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Mas Bin, tapi dengan dia bilang aku pakai baju seksi atau Brad Pitt, itu bukan hinaan, Mas Bin. Bukan hinaan, dia kan membuat perumpamaan dia. Oh, perumpamaan. Perumpamaan seperti, makanya kita buat perumpamaan balik kembali gitu loh. Iya, menyesuaikan. Bagaimana kalau Anda diundang di tempat yang seperti masa pakai bajuan seksi? Ya, kecuali Anda diundang di pantai untuk berenang. Ya, kan ini tujuannya untuk ibadah Anda dengan senjata tadi. Masa kalau gambarnya kan lucu. Kan ada yang kadang pakai koran itu ya, depresi ya, pakai koran Mas Bin untuk sholat. No problem. Itu intinya kan berarti istilahnya pakai koran maupun senjata untuk menghindari dari najis, takutnya najis. Iya. Nah, hanya sebatas itu kok. Jadi jangan sampai pemahamannya yang terlalu nyembah apa yang ada di gambar itu. Enggak, karena apa? Laisa kamitslihi, aku tidak serupa dengan apapun, kata Allah. Iya Mas Bin. Oke Mas Bin, lagi kita friends, kita sekarang lihat lagi nih. Ini unik ya, lucu. Jadi ini butuh ilmu ya kita ya, supaya kita bisa lebih tahu dan memahami ya. Walaupun simple ya Mas Bin, tapi ini bagus, enggak apa-apa. Iya. Berarti mikir, sudah otaknya mikir dia. Berakal bagus. gitu ya Mas Bin. Ya. Ini pertanyaan aja, jangan marah. Kita harus berpikir positif, oke? Kali lagi buat kalian yang muslim jangan marah atau bilang Juli tidak ada kerjaan, atau bilang urusin aja agama lo, terus Juli dibilang kafir, anjing, sudah peot, darahmu halal, cepat mati lo. Kalian berpikir itu kalian tidak akan maju-maju. Kalian harus mencari kebenaran, harus mencari kebenaran ya. Sudah peot dan lain sebagainya, dicaci maki, jika kafir, dikasih. Sedangkan di dalam Al-Quran sendiri tidak ada ajaran seperti itu. Tidak ada. Yang dikatakan kafir itu ya, itu mengingkari kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Baru dinyatakan kafir walaupun itu umat Islam ya Mas Bin. Meskipun itu umat muslim. Umat muslim pun yang mengingkari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu juga kafir. Begitu. Ya, dan saya kalau lihat secara psikologisnya memang beliau kontradiksi dengan dirinya sendiri. Jadi intinya kalau kita lihat Mbak Julia, kalau lihat itunya kontradiksi gitu. Oh, jadi dia juga bertanya-tanya dalam bertanya-tanya sendiri. Butuh keyakinan yang benar, yang mana gitu. Benar. Makanya dia ada kalimat tunjukkan begini ya. Begitu. Mana ayatnya? Karena memang prosesnya memang kembali ke tauhid, pondasi tauhid. Gitu loh. Karena apa? Aku meliputi segala sesuatu, kata Allah. Gitu loh. Allah ini meliputi segala sesuatu. Dia itu kebingungan gitu loh. Kasihan sebetulnya. Makanya nyarang-lanyar kalau cerita dia itu.
Nyar-ngelanyar itu nyar-ngelanyar itu nyar-ngelanyar itu bahasa Madura Mas Bin. Maksudnya itu nyar-ngelanyar itu maksudnya itu ngarang. Ya, jadi kemana-mana ngarang, ke sini kemana jadi nggak. Lagi coba lagi. Lagi ya, kita lagi ada pers ya. Allah karim. Ya yuk. Mencari kebenaran. Ya. Juli nggak marah sama Somad tentang jin kafir, tapi mau Juli tanya dan jangan menghujat dia. Juli mau tanya kenapa Muslim sholat cium karpet. Kita tidak tahu karpet itu kan untuk diinjak kaki. Sebagai mantan Islam, Juli dulu itu tidak pernah berpikir dan bertanya apakah salah kalau Juli bertanya seperti ini. Apa pikiranmu? Tidak salah. Apakah Juli menghina atau mengadu domba? Sejak Juli Muslim dulu, semua di Islam harus. Pikiranmu apa Juli menghina atau mengadu domba? Enggak, justru Mbak Juli ini membuat orang Islam itu untuk berpikir menggunakan akal lagi di dalam hal beragama. Makanya kemarin yang kita bahas itu bahwa keimanan itu harus dibangun dengan akal sehat, akal kecerdasan. Jadi tidak bisa ikut-ikutan. Oke? Jadi semua di Islam harus dikerjakan katanya. Di Muslim dulu semua di Islam harus dikerjakan katanya. Lah ini kita tidak boleh bertanya tapi melaksanakan saja. Lah ini yang keliru. Ini yang kemarin kita bahas di kamar Depres. Ini. Nah, itu Mas Bin maksudnya ya kan? Dia sampai bilang karena terdoktrin kan dia sudah. Jadi Mbak Juli ini terdoktrin dengan oknum-oknum ustadz-ustadz yang yang intinya dakwah tapi intinya ingin merusak sebetulnya ya. Karena dakwahnya itu bukan dengan lemah lembut ya. Gitu loh ya. Jadi ini sampai dia semua di Islam harus dikerjakan katanya. Satu katanya. Dua katanya. Ini berarti kan dia sebenarnya kasihan ya Mas Bin ya? Iya kasihan karena dia sudah terdoktrin ya pemahamannya itu sudah. Ya kan? Kita tidak boleh bertanya tapi melaksanakan saja. Melaksanakan saja kan berarti goblok kan berarti. Sedangkan agama Islam ini ya, agama Islam ini harus dibangun dengan akal kecerdasan. Makanya Allah di surat 3 tadi, surat 3 ayat 7 Ali Imran tadi, aku akan murka kepada hambaku bila tidak mempergunakan akalnya. Murkah marah Allah. Nah, kan berarti kalau melaksanakan saja kan berarti yang salah siapa? Yang ngajari oknum-oknumnya itu. Gitu loh. Nggak kembali ke Al-Quran lagi dia untuk mengkritisi kenapa Allah begini, kenapa Allah begini. Lah gitu. Kita lagi ya Mas Bin. Iya. Jadi ibaratnya Mas Bin kayak Mas Bin. Ayo Dewi kamu mandi, contohnya gitu ya Mas Bin. Loh untuk apa mandi? Ya udah pokoknya kamu mandi. Loh agak aneh gitu ya Mas Bin lah. Tapi kalau kamu mandi supaya kamu bersih, supaya kamu itu wangi, itu kan. Iya, sama dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kan amar ma'ruf memberi contoh-contoh kebaikan dulu, ya, baru nahi mungkar mencegah kemungkaran, mencegah kejahatan. Ini kita bisanya mencegah, contoh-contoh kebaikan tidak ada. Itu yang merusak akhirnya. Akhirnya dakwanya dengan kekerasan, dengan pemaksaan. Lah ini yang merusak orang-orang Islam ini. Jadi Islam negatif kelihatannya. Nah, seperti itu. Ini lagi Mas Bin. Kita mulai lagi Mas Bin. Terus dikerjakan. Katanya. Kita tidak boleh bertanya tapi melaksanakannya saja. Sebagai anak-anak, Juli dulu kalau tidak melakukan dipukul. Sama rotan itu. Mas Bin. Sholat dipukul, harus sholat, harus ngaji, itu harus Juli dulu. Secara psikis kalau kayaknya itu sih ya terganggu. Untung aja sih. Nah, jadi waktu Mbak Juli ini cerita kalau sholat tidak sholat dipukul, diginikan, akhirnya terekam di alam bawah sadarnya. Iya Mas Bin. Sama Mbak Juli ini bahwa terekam dalam bawah sadarnya bahwa itu salah, keliru. Makanya dia akhirnya lain agama, beda ke agama. Betul, ada rasa trauma, ada rasa sakit hati terhadap orang tua yang mendidiknya. Mendidiknya itu tadi. Berarti secara psikis dia sakit ya Mas? Sakit, secara psikis sakit, kontradiksi dia. Makanya harus tobat, kembali ke Al-Quran lagi. Kalau ingin belajar, mari diajari nanti pelan-pelan itu. Pondasi tauhidnya pelan-pelan itu.
Iya, ini lagi Mas Bin, kita lanjutkan Mas Bin. Ya, Juli, mungkin semua orang juga pernah ngalamin itu. Seharusnya hal yang nggak perlu terjadi seperti itu. Juli tidak tahu, tetapi menurut pikiran Juli, lebih baik seharusnya Muslim tidak harus mencium karpet dalam sholat. Karena hal seperti ini bukan suruhan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan menyuruh hambanya untuk menunjukkan apapun dengan melakukan apapun untuk Tuhannya, yaitu Allah. Juli rasa ini hanya teknik buatan manusia, bukan dari Tuhan. Kapan Allah mengajarkan Muhammad untuk cara sholat itu? Seperti harus berniat, terus ini seperti harus berniat, cara sholat, takbiratul ikhram, bacaan doa iftitah, baca al-fatihah, baca ayat-ayat pendek, ruku, yaitu Mas Bin 7 itidaf, dan ini sujud, duduk antara dua sujud kedua. Lah ini kapan katanya Mas Bin? Sebelum Nabi Muhammad sholat, para nabi terdahulu sudah sholat semua. Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, semua itu sholat semua. Dengan cara apa? Dengan cara ruku dan sujud. Ruku dan sujud disempurnakanlah dengan Nabi Muhammad. Dan itu semua ada di Al-Quran. Masalah niat, cara sholat, takbiratul ikhram, Allah, karena Allah itu maha besar, bukan menyempit. Bacaan doa iftitah, ya, untuk pengakuan bahwa hidup mati ibadah kita itu hanya di tangan Allah. Ada semua di dalam Al-Quran. Baca Al-Fatihah pun juga begitu, baca ayat pendek juga begitu. Semua ada dalam Al-Quran. Dia kan hanya mengada-ngada, mengira-mengira. Kasihan. Makanya dia karena sudah terlanjur sakit. Orang kalau sudah terlanjur sakit, itu akan kecenderungannya ke yang lain pasti. Tidak mungkin ke yang itu gitu. Ya kan, kasihan ini Mbak Juli. Bagus, berarti dia mulai sudah terbuka akalnya. Kapan Tuhan menyuruh kita untuk pakai sajadah? Padahal tadi sudah diterangkan oleh Mas Bin ya, bahwa sajadah itu hanya sekedar simbol. Gitu ya Mas Bin. Iya, simbol di sana. Oke Mas Bin, kita lanjut lagi ya Mas Bin. Iya. Tentang cara sholat ya. Terus sudah itu baca Al-Fatihah, baca tasyahud. Kapan Muhammad? Ini cara Muslim sholat, suruh umat kita. Kapan Muhammad menjumpai Allah dan mempraktikkan cara sholat? Allah berkata pada Hai Muhammad, suruh kamu kita sholat seperti, coba pikirkan. Oh ya, dipikirkan kapan Muhammad menjumpai Allah? Loh, Muhammad itu bukan menjumpai Allah, tapi Allah yang meliputi seluruh makhluknya. Aku tidak jauh, aku lebih dekat dari urat lehermu, kata Allah. Ya kan? Aku tidak jauh, aku lebih dekat urat lehermu. Kan begitu. Makanya perbaiki sikap hati kita. Waktu sikap hati kita baik, otomatis kita akan merasakan kehadiran Allah. Apalagi Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kekasih Allah ya. Kekasih Allah itu. Ya kan? Coba pikirkan. Bagus. Yang justru pikirkan Mbak Julia Caniago. Jadi yang harus berpikir tuh justru Julia. Karena dia belum benar-benar membuka apa Al-Quran itu. Iya, coba buka gitu dulu Al-Qurannya. Belum membuka. Baru bicara seperti ini gitu. Baru bicara seperti ini. Tak tunjukkan ayat-ayatnya nanti kalau masalah ini. Begini. Jangan pakai yang lain, pakai yang nanti stres nanti. Semua ada di Al-Quran semua. Jadi pedomannya adalah Al-Quran. Pondasi ketauhidan kita bangun dengan baik. Karena apa? Allah itu ada di langit dan di timur. Dimanapun kamu menghadap, wajahmu itu menghadap padaku, kata Allah. Jadi, luar biasa. Berarti Allah meliputi segala sesuatu. Dan Allah bukan ada di Ka'bah. Dan Allah bukan ada di sejadah yang bergambar Ka'bah itu. Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya, oke, kasihan, bagus, tidak apa-apa, kasihan. Mudah-mudahan Mbak Juli ketemu saya di Amerika nanti ya. Iya, jadi ketika mempraktekkan cara sholat, aku juga bertanya nanti, cara-cara sholat ada rukunya, itu semua itu kan tatanan sholat. Iya. Yang memberikan tatanan sholat itu siapa? Yang memberikan Allah sendiri. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, kata Allah. Jadi untuk mengingat kita kepada Allah dengan cara sholat. Jangankan ke Nabi kita Muhammad SAW, Nabi terdahulu semua diajari itu oleh Allah, sholat masing-masing.
untuk mengingat Allah dan meminta pertolongan. Jadi yang mengajarkan cara melaksanakan sholat itu Allah. Allah yang mengajari melalui para malaikatnya. Ada malaikat yang tasayud duduk 2 sujud begitu, ada yang rukuk saja, ada yang berdiri saja. Itu hanya dibuat sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan manusia yang bukan manusia, namanya nabi terakhir, nabi yang disempurnakan. Gitu loh. Ya, Nabi Muhammad SAW itu tadi. Iya Mas Bin. Oke. Nah, lanjut ya Mas Bin. Ini mau buka ini. Sebentar dong Mas Bin. Soalnya begini. Kapan? Seperti kita kalau kita mau menari, kita mau dancing di stage, kita latihan dulu. Nggak mungkin langsung bisa. Surat mana katanya Mas Bin? Kapan itu? Suratnya mana? Ayat berapa? Kok tiba-tiba kita itu harus pakai niat takbiratul ihram, sudah dijawab bacaan, sudah dijawab ya, sampai tahayud akhir dan salam. Kembali lagi kepada Al-Quran. Ditambah lagi pakai mukena telkung dalam menghadap Tuhan, rasanya kurang masuk akal kalau Tuhan Allah yang menyuruh seperti itu katanya Mas Bin. Juli rasa kalau kita itu ditambah lagi harus pakai mukena atau telkung. Contohnya lah kita ngadep presiden lah, ya ngadep presiden masa mau pakai baju compang-camping sih? Hah? Yang pantas lah itu presiden, apalagi ya masa kita mau ngadepi presiden rambut kita seperti orang bangun tidur gini. Iya, yang rapi. Yang rapi kan begitu kan? Iya kan? Iya, kita aja nemui kekasih kita harus pakai parfum. Apalagi menemui mandi dulu. Apalagi menghadap Sang Pencipta ya disesuaikan lah. Seperti orang Kristen kalau meninggal juga pasti pakai baju jas. Suster-suster semua itu pakai jilbab semua itu. Suster-suster yang beriman itu buka pakai mukena itu semua. Karena hanya Mbak Juli aja yang tidak beriman, makanya tidak pakai mukena dia. Iya. Begitu. Kayak biarawati. Iya, biarawati yang beriman, yang menjaga kehormatan kesuciannya, berjilbab semua apa. Lain-lain lebih Mbak Juli kan. Karena sudah konslet, kasihan sakit hatinya terganggu. Pondasi tauhidnya itu adalah konslet pondasi tauhidnya terganggu. Kalau dalam Islam meskipun mondok bertahun-tahun akhirnya gila karena pondasi tauhidnya tidak benar. Sama dengan ini. Berarti Mbak Julia Caniago tuh sebenarnya gila ya? Gila, stres hanya dibuat secara psikologis, macak sok berakal soal. Nah, aslinya dia stres, bingung sendiri aslinya. Kasihan. Berperang batinnya. Berperang, kontradiksi di dalam dirinya. Oke Mas Bin. Oke. Lanjut Mas Bin, bentar ini udah. Allah tidak akan menyuruh hamba-Nya dulu. Jadi kapan Allah melatih Muhammad dijawab ya Mas Bin? Sujud itu adalah ajaran orang-orang Kristen, karena perlu kalian tahu sujud itu adalah ajaran orang-orang Kristen. Ketika Yesus disalib, banyak umatnya meminta untuk tidak dilakukan penganiayaan itu. Ya, jadi gimana Mas? Iya kan? Kan Yesus ngajari sholat loh. Kan saya sudah sampaikan bahwa sebelum Nabi Muhammad, Nabi terdahulu Nabi Ibrahim, Musa, Daud, Sulaiman, Nabi Isa itu sudah sholat dengan cara ruku dan sujud. Berarti disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Jadi sebelum adanya manusia, jadi Allah itu sudah mengajari Nabi terdahulu untuk sholat, untuk ingat kepada Allah dan meminta pertolongan. Ya wes mau buka. Oke, Mas Bin, luar biasa intinya. Tuhan Yesus. Mungkin sujud masih digunakan oleh mungkin buat Mbak Juli Caniago kalau misalkan ingin berkonsultasi atau mungkin ingin mempertanyakan Islam itu bagaimana supaya tidak terjadi salah sangka, salah paham. Ya kan Mas Bin? Ya, bagi orang yang kita karena Mbak Juli tadi mengajak kita argumentasi ya, kita argumentasi yang lebih baik. Lebih baik lagi, betul. Jadi tidak keluar kata-kata jorok, bukan merendahkan, bukan menghina. Nah, kalau misalkan meminta kita untuk berakal, berarti tandanya ini kita sama-sama mempunyai akal. Islam itu yang seperti ini maksudnya. Justru keimanan harus dibangun dengan akal kecerdasan di dalam agama Islam. Tanpa akal tadi tidak bisa.
terwujud keimanan. Jadi hikmah, kesimpulannya apa Mas Bin? Tentang Mbak Julia Caniago ini? Ya kata kesimpulan tadi itu bahwa beliau ini mengalami kontradiksi dan berperang. Karena ada suatu pemicu yang cerita tadi bahwa dia itu dulunya kalau tidak sholat dipukul, kalau tidak harus digini, terus katanya memaksa-maksa, trauma psikisnya itu tadi. Jadi berontak dia mencari-cari takwilnya kalau dalam Al-Quran itu, yang sebetulnya dia itu sah-sah saja karena itu berarti sudah mulai berpikir akalnya. Hanya kasihan nanti kalau tidak benar tersesat dia. Betul. Mungkin kita mengajak kepada saudara-saudara kita yang sesama muslim untuk tidak bereaksi yang negatif atau ngebully dengan kata maaf anjing atau bahasa-bahasa binatang itu kali ya Mas Bin. Tapi justru malah membimbing, merangkul untuk ayo kita berdebat di surat 16 An-Nahl ayat 125. Diingat-ingat itu cara berdakwah yang baik. Itu. Ya, tidak boleh mengklaim kebenaran. Tidak boleh mengklaim kebenaran, tidak boleh merasa benar. Saya pun dengan Mas Bin juga tidak merasa benar, tapi pedoman saya karena saya dan Mas Bin adalah muslim ada di Al-Quran rujukannya. Gitu ya. Jadi Depres tadi kita sudah menonton beberapa video dari akun tersebut. Intinya adalah baiknya kita sesama umat manusia bisa menjaga perkataan, bisa menjaga perbuatan kita terhadap sesama kita, terutama agama yang berbeda yang kita percaya oleh orang di sekitar kita. Karena dengan kita berspekulasi atau bahkan membuat bahan bercanda agama seseorang, itu bisa jadi membuat sakit hati semua orang yang memeluk agama tersebut. Jadi untuk akun-akun lain yang ingin membuat konten seperti tadi, baiknya secara privasi aja lah, atau lebih baik dipikir terlebih dahulu sebelum sampai harus ke publish gitu ya. Karena apa? Dampak kedepannya akan sangat berat dan sanksi sosial yang diterima pun akan sangat menyakitkan. Saya Dewi Persik dan beliau adalah Mas Bin. Berterima kasih untuk Depres yang sudah menonton video ini. Salam sayang dari saya Dewi Persik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video di Dewi Persik Real Channel. Salam sayang dari saya Dewi Persik.